Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone in my class History of Economic Talk. Di kelas ini kita akan menggunakan dua bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi nanti if you do not clearly understand what I mean, we can discuss again or maybe you can write your answer in the comment box. Okay, come from the meaning of the economic. Economic come from the Latin language, meaning of the economic, ekos dan nomos ya. Jadi ekos itu artinya family, nomos artinya adalah peraturan. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa sehari-hari, kita hubungkan dengan kehidupan di ekonomi. So economic is about how can as a government provide about the rules and then control about what the citizen needs. Intinya menuju ke arah yang meningkatkan kesejahteraan manusia. And come from the first group, jadi datang dari pertama grup yang ada di sejarah ekonomi ini. Saya akan learn about the classic group dulu yang pertama ya. Classic group believe that full employment there will be there. Jadi akan terjadinya tenaga kerja yang penuh, bahwa dalam suatu perekonomian there is no unemployment karena everyone can willingness to work with every rate of a wage. Jadi setiap tingkat upah yang ada itu membuat seseorang mau untuk bekerja. And the price theory is a central part of the classical school of a thought and teaches that the process of the production. Jadi ada beberapa proses-proses yang memang kita ungkapkan untuk mengarah ke proses produksi. Dan tentunya production and distribution of the income is determined by the market mechanism. Jadi market mechanism can provide by the supply and demand. The first actor in a classic group is the most popular is Adam Smith. Ya, teman-teman, jadi yang paling terkenal adalah Adam Smith. The source of the nation wealth is a land, labor, skill, and capital. Jadi Adam Smith punya pendapat bahwa ekonomi ini mempunyai faktor produksi yang terdiri dari 4, yaitu capital atau modal, labor atau tenaga kerja, and research atau sumber daya manusia, bisa juga sumber daya alam, dan terakhir adalah teknologi. And we can say the meaning of technology or pengganti dari teknologi ini adalah knowledge. And if you want to know about the classical group, first of all, you must read about an inquiry into the nature and causes of the world of nation. Atau yang paling populer adalah buku dari Adam Smith ya, judulnya itu tentang World of Nation. It's explained to us about if the country wanna be a big country, kayak successful lah ya. Intinya sebuah country itu tidak harus mempunyai gold, diamond, or maybe another resources, but they must have human capital ya, yang memang produktif, modal-modal manusia yang sangat produktif. And a second actor from the classic is a Jean-Baptiste Say, or maybe a lot of you have known about the law of Say ya, jadi hukumnya dari si Say. Theory of market and marketing as in know as a Say law. So in a Say law, it's explained to us about kapan terjadinya penawaran, itu juga pasti akan diiringi dengan terjadinya permintaan. So there will be supply and there will be a demand. Jadi keduanya ini akan datang secara bersama-sama, di mana ada permintaan, di situ juga ada penawaran, atau sebaliknya. And then next we have Thomas Robert Malthus atau dikenal juga dengan Malthus theory atau Malthusian, and a popular of his theory about population theory. And next we have David Ricardo. David Ricardo said that all production is present as a theory of wage and land rent, interest, and the last is a profit. Jadi yang paling penting dalam proses ekonomi menurut David Ricardo ini ada teori upah, ada sewa tanah, ada suku bunga, dan yang terakhir adalah profit, itu yaitu keuntungan. And of course, there is an international trade theory and theory of accumulation for the economic development. Jadi combine ya, bauran dari upah,
keuntungan, interest rate, dan juga sewa tanah ya, mengatakan bahwa jika dalam suatu perekonomian difikirkan secara matang bagaimana kita menempatkan teknik penentuan upah. Kalau tingkat upahnya meningkat, apakah dapat memperburuk perusahaan, atau dengan upah yang meningkat dapat memberikan motivasi yang lebih untuk para pekerja ya. Dan adanya upah yang meningkat itu juga sebenarnya bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan sebagaimana sarana mereka untuk berinvestasi ya. Karena upah yang sekarang mereka keluarkan sama saja mereka berinvestasi untuk sumber daya manusia ke depannya untuk semakin loyalty terhadap perusahaan. Nah, selain itu, ada juga teori land rent atau sewa tanah. The productivity of land will decrease, akan selalu turun, walaupun harga dari sewanya untuk lahan itu selalu naik setiap tahunnya. Dan adanya juga suku bunga yang memang sangat mempengaruhi dalam teori perkreditan ya pada saat orang ingin melakukan peminjaman, bahkan dalam melakukan pembayaran hutang. Next, we have a Condillac. He recognized manufacturing as a productive sector. Jadi dia berpikir bahwa manufacturing ini merupakan sektor yang memang bisa memberikan sumbangsih yang lebih terhadap ekonomi dan jadi sektor yang bisa mendorong gitu ya perekonomian jauh lebih meningkat angka pertumbuhannya. Karena apa? Karena dalam representative of the value in which both parties could benefit, kita akan mendapatkan keuntungan ya dari sektor manufacturing ini tidak hanya sekedar keuntungan yang sifatnya teknologi, tapi kita juga dapat memperkaya pengetahuan untuk labor dan juga kita akan mendapatkan value lebih untuk perekonomian seperti halnya adanya nilai value added dari suatu bahan yang akan dihitung meningkat ketika sudah memproduksikannya menggunakan manufacturing. And next ada Andres Chydenius, dia ini juga pro terhadap teorinya The World of Nation, come from the Adam Smith. Jadi, more comprehensive article in the World of the Nation, according to Chydenius, democracy, equality, and respect to human rights are the only way to progress and happiness for all members of the society. Ways for progress and happiness for all members society. Jadi ini sudah masuk ke dalam teori sosialis yang juga mementingkan bagaimana perasaan seorang masyarakat dan juga kita harus mengetahui tingkat produktivitas yang ada dalam suatu kelompok masyarakat agar bisa mendukung pertumbuhan perekonomian negara. And then we have John Stuart Mill is fokus ya, dia berfokus pada wealth, bisa kekayaan, bisa juga terhadap sumber daya gitu maknanya. Yang intinya secara khusus dalam kaitan dengan nilai tukar bahwa objek yang sekarang itu disebut dengan price. Ketika ada satu benda yang ingin kita beli misalkan ya sekarang, bisa mungkin harganya kita bilang murah untuk di beberapa tahun yang akan datang. And John Stuart Mill ini juga yang membuat populer dari teorinya laissez-faire ya, bahwa adanya necessary government dan juga tax collection untuk property right protection and then protection of consumer and public education. And also the other protection yang memang provide to the government and pro-poor citizen gitu. Jadi memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dari dahulunya sudah diciptakan sama teori-teori ini tentang bagaimana memproteksi masyarakat agar merasa bahwa memiliki perlindungan. Contohnya saja kita bilang asuransi. Atau untuk pro-poor terhadap education juga memberikan public good yang memang mempunyai jangka waktu investasi yang panjang. Contohnya saja bisa kita bilang gedung, teknologi yang disediakan oleh sarana pendidikan tersebut, sehingga nanti ke depannya ini bisa menciptakan iklim kemasyarakatan yang dibilang lebih pro terhadap masyarakat. Tentunya masyarakat-masyarakat yang tergolong poor ya kondisinya. Okay guys, I think it's enough for the material that I can give to you today. I hope a lot of you can understand. And once again, I remind you, if you do not understand what I mean, you can write in the comment, or maybe if you are my student, we can discuss in my class. And from this chapter or from this video lesson learning, we can get a conclusion about who are the actor from the classic group. Jadi kita tahu dulu nih siapa tokoh-tokoh klasik, bahwa apa sih yang dipentingin sama klasik. Tadi klasik juga percaya bahwa tidak adanya pengangguran, lalu
upah, juga gaji, dan juga beberapa fungsi-fungsi produksi yang diceritakan antara David Ricardo, Adam Smith, lalu ada Malthusian yang menceritakan tentang komponen atau instrumen dalam pembangunan di negara kita. Nah, diharapkannya mahasiswa nanti dapat memahami teori-teori tersebut dan mampu menjelaskan kembali. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana penerapan teori tersebut ya sebenarnya kalau terjadi gitu di keadaan yang sekarang. Kalau kita punya perbedaan pendapat tadi seperti yang saya bilang tidak masalah karena tidak ada teori ekonomi yang sifatnya rigid ya teman-teman. Oke, sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga dapat dimengerti. Teman-teman jangan lupa absen dan mohon bantuan untuk like dan juga subscribe. Kalau bisa aktifin loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.